KPK meminta maaf atas keberatan TNI terkait penetapan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiani sebagai tersangka kasus suap. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut penyidiknya hilaf tidak melibatkan TNI saat penetapan tersangka. Kita akan bahas kasus ini bersama mantan Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif, mantan Kepala Basarnas Daryatmo, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rahman. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Laude dulu. Tadi kan pernyataan KPK lewat Pak Johanis Tanak bahwa penyidik KPK hilaf. Nah, untuk penetapan tersangka melibatkan kalangan militer, sebenarnya bagaimana prosedurnya di KPK dan adakah celah hilaf itu? Saya kurang tahu persis apa yang terjadi, tapi untuk menetapkan seorang tersangka biasanya melalui gelar perkara. Gelar perkara itu diikuti oleh nomor 1 penyelidik, penyidik, penuntut, dan deputi penindakan dan pimpinan. Seperti itu. Jadi sebelum kita menetapkan tersangka itu kita diikuti oleh semua unsur tadi. Khusus yang OTT biasanya juga sama. Sebelum penetapan tersangka, kan sebenarnya ketika OTT itu sudah ada pasti yang disebut dengan surat penyelidikan terbuka dan tertutup. Jadi prosesnya seperti itu, dan saya yakin kalau belum diganti itu masih seperti itu prosesnya. Nah, Pak Laude, kalau secara hukum, kita bicara secara hukum, apakah kalau ada kehilafan statusnya masih tetap tersangka? Ya, saya tidak bisa bicarakan ya karena saya sudah di luar, tetapi adalah sebagai berikut. Kalau di dalam gelar perkara itu sudah dinyatakan bahwa ada keterlibatan oknum-oknum tertentu, dan kalau itu melibatkan dari pihak militer, biasanya selalu kalau dulu saya itu dilibatkan dalam sebenarnya bukan cuma militer, biasanya kalau misalnya ada kejaksaan atau yang kita dari polisi itu dilaporkan dan dikoordinasikan. Khusus untuk militer kita koordinasikan, dan pada zaman saya itu juga memang kita melakukan koordinasi dengan Puspom TNI. Pernah ada suatu kasus. Pak Mas Zainur, kalau tadi kata Pak Laude, dia kan sudah ada prosedurnya sejak dulu sebenarnya. Dan dalam kasus ini, dalam konferensi pers yang tadi, dan Puspom TNI bilang bahwa sudah ada memang informasi soal rencana penetapan tersangka, tapi disampaikan juga keberatan dari TNI. Artinya kalau penetapan tersangka militer itu semestinya yang berwenangnya adalah penyidik dari Puspom TNI. Nah, sampai ada kata hilaf dari KPK, apa yang menurut Anda jadi kesalahan atau celahnya dari kasus ini, dari penetapan tersangkanya, Mas Zainur? Iya, dari kemarin masyarakat sebenarnya nunggu-nunggu informasi pastinya ya, karena kan berita itu kadang-kadang kurang valid. Misalnya ada berita bahwa KPK menetapkan 2 orang anggota TNI meskipun 1 baru saja pensiun sebagai tersangka. Nah, sebenarnya kita masyarakat itu bertanya-tanya apakah KPK berwenang menetapkan seorang anggota TNI itu sebagai tersangka. Nah, sependek pengetahuan saya di dalam KUHP itu sebenarnya dimungkinkan untuk koneksitas. Jadi seharusnya KPK sejak awal membuat tim gabungan, ya, penyidikannya dilakukan bersama-sama antara penyidik KPK dan dari Puspom TNI. Kemudian demikian juga nanti di dalam proses penuntutan dan persidangan. Nah, di dalam KUHP itu ada satu norma yang menarik menurut saya. Kalau kasus korupsinya itu lebih banyak merugikan kepentingan umum, maka peradilan umumlah yurisdiksi yang tepat untuk menyidangkan. Tetapi jika kerugiannya timbul lebih banyak kepada militer, maka peradilan militer yang menyidangkan. Tetapi ini menurut saya memang satu kejanggalan ketika KPK sejak konferensi pers beberapa hari lalu itu mengatakan menetapkan tersangka. Nah, kalau KPK-nya sendiri yang menetapkan tersangka, saya juga tidak tahu apa dasar hukumnya. Tetapi kalau KPK membentuk tim koneksitas dengan Puspom TNI, itu dimungkinkan oleh KUHP. Dan itu menurut saya adalah jalan yang lebih baik dalam penyelesaian
penyelesaian perkara di mana ada pelaku sipil dan militer, Mbak Ya. Friska. Karena ada beberapa perkara yang juga sekarang sedang berjalan gitu ya. Ya. Soal tabungan perumahan prajurit, soal kasus korupsi pengadaan slot satelit di Kemenhan, itu juga ada penyidikan koneksitas, penuntutannya juga koneksitas di hadapan peradilan sesuai dengan masing-masing kewenangannya. Untuk yang perumahan prajurit, karena lebih banyak merugikan prajurit TNI, artinya kepentingan militer yang dirugikan, maka peradilannya adalah peradilan militer. Untuk yang kasus korupsi melibatkan lebih banyak kerugian kepada publik, maka peradilan negerilah yang digunakan untuk menyidangkan. Jadi sebenarnya ini soal kenapa KPK sampai minta maaf itu terletak pada penetapan tersangkanya gitu ya. Siapa yang Jadi berwenang menurut saya, menetapkannya itu, begitu ya? ya seharusnya KPK membuat tim koneksitas, bukan secara pribadi, secara mandiri melakukan penetapan tersangka. Ya menurut saya ya kemudian meminta maaf itu adalah satu bentuk pengakuan keliru di dalam menjalankan aturan hukum. Memang di dalam kasus-kasus terdahulu itu mungkin KPK mungkin ada pengalaman begitu ya. Ya. Misalnya dalam kasus korupsi Bakamla atau kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland, mungkin masyarakat melihat ada banyak pertanyaan, apakah ini kasusnya tuntas atau tidak gitu ya. Ya. Itu mungkin juga menjadi pertimbangan kenapa kemudian KPK menetapkan tersangka. Tetapi sekali lagi, menurut saya yang paling tepat adalah membentuk tim koneksitas. Oke, harus ada tim KPK koneksitas sendiri, ya. gitu, Mbak. Oke, saya ke Pak Daryatmo. Pak Daryatmo pasti salah satu pihak yang cukup miris, apalagi sebagai mantan Kepala Basarnas ya Pak. Nah, bagaimana Anda melihat satu kasusnya soal proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas, yang kedua soal penetapan tersangka yang hari ini juga jadi gaduh? Oke, terima kasih Mbak Rizka. Selamat sore Selamat Pak sore. Laude, Pak Zainur. Saya Pak sebagai orang yang pernah bertugas di Basarnas sekian tahun, saya sungguh prihatin dengan kejadian ini. Keprihatinan yang pertama adalah Pak Kabasarnas itu Pak Henry Alfiadi itu adalah yang sejauh yang saya tahu itu adalah perwira tinggi yang syarat dengan pengalaman, jabatannya macam-macam, komplit sekali gitu. Dan dia juga sebetulnya sama dengan saya memiliki latar belakang penerbang Pak Laude. Jadi penerbang itu biasanya atau umumnya itu orang yang strict kepada prosedur-prosedur begitu. Tetapi bukan berarti kemudian saya menjustifikasi sekarang ini Pak Henry Alfiadi tidak taat prosedur, karena saya sendiri juga belum tahu sesungguhnya apa yang terjadi kan gitu. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Basarnas itu adalah lembaga yang tugasnya amat mulia, yaitu memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terkena kecelakaan, yang mengalami kecelakaan dan terkena musibah. Demikian mulianya tugas Basarnas ini. Maka kemudian di lingkungan Basarnas sana, dalam tataran filosofi atau moralitas itu yang namanya memberikan pertolongan melaksanakan tugas itu tidak hanya sekedar sebagai sebagai sebuah kewajiban, tapi lebih daripada itu adalah sebuah kebutuhan. Sehingga demikian mulianya tugas itu kemudian negara, pemerintah memberikan alokasi biaya yang tidak kecil. Kalau tidak kecil Pak kemudian. Nah, sebetulnya uang-uang ini atau biaya ini kan diperuntukkan untuk memastikan bahwa tugas untuk memberikan pertolongan itu terlaksana secara pasti. Gitu. Ya itu kan. Ya. Nah, silakan lanjutkan. Ya itu keprihatinan yang kedua lah. Kemudian tadi menanggapi dari Mbak Rizka menyangkut masalah status tersangka. Memang tidak dalam kapasitas saya sebagai mantan Kepala TNI, penentuan tersangka untuk militer itu adalah penyidik militer atau polisi militer. Jadi saya lega sekali kalau sore hari ini KPK meminta maaf karena katakanlah terlalu terburu-buru lah untuk menentukan untuk tersangka itu kan gitu. Nah kalau ya kalau tadi kan sudah akhirnya datang ke KPK dan Puspom juga bertemu dengan Wakil Ketua KPK Pak Laude, next step-nya tentu ini jadi kewenangannya KPK bersama dengan TNI. Tapi kalau dilihat perjalanan kasusnya sekarang,
apa step yang bisa kita baca? Apakah yang pertama artinya kalau bisa tidak setuju penetapan tersangka oleh KPK, penyidikan akan dimulai dari nol lagi? Karena informasi yang didapatkan juga bisa jadi dimulai dari nol, diambil alih, di take over oleh penyidik dari Puspom TNI. Ya, saya kurang tahu persis apa yang disampaikan oleh KPK dengan dari POM TNI ketika meetingnya, tetapi biasanya kalau misalnya dulu yang melibatkan TNI, saya pernah 2 kali, misalnya di zaman saya, baik itu Bakamla maupun pesawat helikopter itu semua yang non militer itu yang sipil kita sudah selesaikan di KPK dan itu dijalankan dengan maksudnya sudah masuk penjara. Pada saat itu juga untuk tindak lanjut selanjutnya yang melibatkan TNI, biasanya sidiknya bersama timnya. Tapi saya juga menyayangkan ada kasus yang tidak tuntas akhirnya seperti itu. Ini saya kurang tahu persis apakah ini yang melatar belakangi KPK yang sekarang sehingga dia melakukan hal yang sama. Yang paling ideal itu adalah memang dikerjasamakan dari awal. Tapi ini yang berhubungan dengan ini kan kalau tangkap tangan itu kita harus menentukan status itu 1 kali 24 jam ya. Jadi itu mungkin yang diburu-buru oleh KPK agar statusnya jelas. Saya tidak membela KPK, tetapi sebagai orang yang pernah di sana itu waktunya berhitung. Saya kurang tahu persis apakah pada saat gelar perkara itu karena ini TNI seharusnya sudah koordinasi dengan POM sebelum diumumkan kepada masyarakat seperti itu. Saya yakin juga karena ini tertangkap tangan, ada bukti uang yang ada yang disampaikan seperti itu. Saya yakin POM TNI harusnya tidak akan pasti akan mau bekerja sama membantu karena ini juga untuk menjaga nama baik dan marwah dari TNI itu sendiri. Oleh karena itu, jadi kan ini sekarang katanya nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur. Saya yakin semua bukti-bukti itu kalau bisa sudah ada dan disampaikan kepada POM karena ini merupakan rangkaian. Kan nggak enak ini yang sudah ditahan ini adalah pihak swastanya, sedangkan yang salah satunya ini misalnya melibatkan TNI, mungkin kalau itu dilakukan di over ke sana TNI. Saya yakin POM TNI akan segera juga melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di POM TNI. Nah, yang kalau tadi kata Pak Laude, ya nasi sudah jadi bubur. Tapi bicara ini, Mas Zainur, ini kan bicara soal kasus hukum. Sudah dipublikasikan, bukti-buktinya sudah dibeberkan, tapi ada masalah di hari ini. Apa yang harusnya bisa dikawal begitu kasus ini agar tidak jadi berlama-lama dan jelas juga status masing-masing pihaknya? Ya, memang ada 2 alternatif kan. Yang pertama KPK tangani swastanya sendiri, POM TNI tangani dari anggota TNI sendiri. Atau cara yang kedua yaitu koneksitas. Bentuk tim bersama penyidik dari KPK dan penyidik dari POM TNI. Nah, nanti sprindiknya dan juga administrasi prosedur lainnya itu dilakukan masing-masing oleh penyidik dari KPK, penyidik dari POM TNI. Hanya kalau saya berpendapat tim koneksitas itu lebih menjamin rasa keadilan publik. Tadi Pak Laude kan menyebut kalau ada penanganan perkara dilakukan terpisah, khawatirnya ada gap, ada jarak antara yang diproses oleh KPK terhadap pelaku sipil dan yang diproses oleh disparitas itu yang ditakutkan ya. Yang diduga disparitas itu yang harus diselesaikan dengan tim koneksitas. Nah, di dalam Undang-Undang KPK ada pasal 42, di mana pasal 42 Undang-Undang 32 2002 itu memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara yang melibatkan bersama-sama antara sipil dan militer, Mbak Friska. Jadi memang kalau dalam hal
perkaranya itu sudah berjalan, nanti itu bisa dikendalikan, bisa dikoordinasikan oleh KPK. Karena ini kan penyertaan gitu ya. Ada Ya. satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang tunduk kepada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Jadi next step-nya menurut saya KPK dan Puspom TNI harus duduk bersama kembali memutuskan apakah ini mau ditangani sendiri-sendiri atau dibentuk tim koneksitas. Kalau dibentuk sendiri-sendiri maka harus ada kerjasama yang baik karena harus saling pinjam meminjam alat bukti, Ya. harus mengordinasikan waktu pemeriksaan, dan publik akan melihat apakah ada disparitas atau tidak nanti di dalam prosesnya. Nah, yang kedua menurut saya yang ideal adalah koneksitas. Dan kalau koneksitas ini nanti Ya. penuntutannya ada pada peradilan umum di pengadilan negeri, bukan di pengadilan militer. Dan itu dimungkinkan Oke. di dalam KUHAP. Jadi Ya. di dalam KUHAP kalau kerugiannya lebih condong kepada sipil, maka di peradilan umum. Kenapa? Karena kalau kita lihat Basarnas ini kan bukan lembaga militer. Ini Ya. adalah lembaga sipil meskipun di dalamnya ada unsur-unsur dari penugasan TNI. Nah, kalau kita lihat ada satu kasus yang sekarang sedang berjalan, Mbak Friska, Oke. yaitu kasus korupsi pengadaan slot satelit di Kementerian Pertahanan. Itu pun disidangkan Oke. di pengadilan negeri. Artinya Baik. tunduk pada peradilan umum, Mbak Friska. Oke, singkat saja Pak Daryatmo. Jadi kalau bicara soal kasus ini, apa yang harus jadi perhatian ke depannya, terutama soal proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas? Oke, jadi apapun aturan yang mengikat untuk pengadaan barang dan jasa itu, kita kembali kepada orangnya kan itu. Saya melihat atau pada saat kami dulu itu aturannya masih belum elektronik, masih semuanya manual gitu kan. Itu kita kenal Ya. saya sebagai apa dulu ya pengguna anggaran, Ya. kemudian di bawahnya ada lagi kuasa pengguna anggaran, kemudian PPK, kemudian apa lagi dan sebagainya. Itu yang penting itu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, kemudian kita awasi. Ya. Di dalam lembaga itu kan ada SPI, Satuan Pengawas Intern. Ya. Satuan Pengawas Intern yang kami gunakan gitu. Jadi maksud kami sekarang ini sistem pengadaan elektronik sudah saya lihat di web itu sudah sangat lengkap sekali. Ya. Tapi kalau kemudian kita manusianya juga masih ingin begitu ya akhirnya terjadi gitu. Ya. Jadi kalau kami dulu saya tekankan kepada orang-orangnya karena saya sendiri, saya pribadi, saya tidak mau kena masalah seperti ini. Ya. Kaya miskin itu bukan urusan kita, urusan Tuhan lah. Baik. Kita manusia itu hanya berikhtiar, berusaha dan berdoa, itu saja. Kasus hukumnya harus tuntas, tapi juga pencegahannya tidak lupa agar tidak ada kasus serupa terulang, termasuk juga soal koordinasi penegakan hukumnya harus berjalan dengan baik agar Setuju. berjalan maksimal. Terima kasih mantan Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif, terima kasih mantan Kepala Basarnas Daryatmo dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rahman. Terima kasih Pak Laude, terima kasih Pak Daryatmo, terima kasih Mas Zainur, sehat selalu, selamat malam.